Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Amelia Ayu Lestari dengan NIM 3211191020 dan ada rekan saya. Hai, nama saya Sinta Indra Kusuma dengan NIM 3211191005. Kami dari Fakultas Sains dan Informatika jurusan Kimia Universitas Jenderal Ahmad Yani. Kami di sini akan membahas salah satu praktikum kami, yaitu esterifikasi butil asetat. Sebelum lanjut ke esterifikasi butil asetat, saya pengen nanya dulu nih, Cinta, ester itu apa sih, Sin? Baik, ester merupakan suatu senyawa yang dapat disintesis dari reaksi asam karboksilat dan alkohol. Sifat fisik yang khas yaitu memberikan aroma atau bau wangi. Beberapa ester dapat menghasilkan wangi buah-buahan. Ester dapat terjadi secara alamiah di alam dan merupakan komponen penting dari beberapa senyawa yang ditemukan dalam zat perasa. Contohnya seperti metil butirat memberikan kehangat dari buah apel dan N-propil asetat untuk keharuman buah pir. Nah, selanjutnya ada pembentukan ester dari alkohol dan asam karboksilat seperti asam asetat dapat dikatalisis dengan penambahan asam kuat seperti asam sulfat dan asam klorida anhidrat. Begitu, Mel. Nah, selanjutnya aku mau nanya nih, menurut kamu reaksi esterifikasi itu apa sih? Reaksi esterifikasi merupakan reaksi pembentukan ester dengan reaksi langsung antara suatu asam karboksilat dengan alkohol. Nah, esterifikasi dapat dikatalis oleh kehadiran ion H+, dan asam belerang juga sering digunakan sebagai suatu katalisator untuk reaksi ini. Nama ester diambil dari bahasa Jerman, yaitu sebuah nama untuk menyebut etil asam suka ester. Nah, daripada berlama-lama ya, mending kita langsung aja ke cara pembuatan butil asetatnya. Ya, pertama itu siapkan butanol. Butanol dimasukkan ke labu alas bundar. Setelah itu ditambahkan dengan asetat glacial. Setelah itu ditambahkan dengan H2SO4 pekat. Nah, H2SO4 pekat ini tuh fungsinya untuk apa sih, Sin? Nah, di langkah ini ada penambahan H2SO4 pekat. H2SO4 pekat sendiri berfungsi sebagai pemberi suasana asam dan sebagai katalis. Selanjutnya dilanjut dengan reflux selama 1 jam. Nah, untuk reflux sendiri, Mel tahu nggak apa itu reflux? Lanjut ya, reflux itu merupakan metode pemanasan yang tidak mengurangi massa dan energi dari sistem reaktor karena uap hasil pemanasan mengalami pendinginan yang terkondensasi sehingga kembali menjadi cairan dan masuk kembali ke reaktor. Jadi reflux ini yaitu pemanasan, namun pemanasan di sini tidak mengurangi massa dan energi karena si uapnya akan masuk ke kondensor sehingga akan mendingin kembali. Nah, setelah direflux, hasilnya menjadi campuran. Campurannya ini hasil dari ketiga yang ditambahkan tadi di atas, larutan yang ditambahkan tadi di atas, dan setelah itu diekstraksi dengan 250 ml aquade selama 15 menit. Nah, ekstraksi sendiri apa sih, Sin? Nah, untuk ekstraksi sendiri yaitu proses pemurnian ester dengan ekstraksi menggunakan tong pisah atau ekstraktor yang memanfaatkan kelarutan dari setiap zat.
penambahan Aquades untuk pemisahan air yang dihasilkan dari proses esterifikasi, serta untuk mencuci ester dengan terbentuk dua lapisan. Lapisan atas ialah ester dan lapisan bawah adalah air. Selanjutnya didiamkan selama 15 menit. Nah, diamkan selama 15 menit, lalu dipisahkan. Ada lapisan bawah dan lapisan atas. Untuk di lapisan atas sendiri ini diekstraksi lagi dengan menggunakan larutan NaHCO3. Nah, kenapa sih harus diekstraksi dengan NaHCO3? NaHCO3 itu fungsinya sebagai apa, Mel? Nah, ditambah dengan NaCO3 ini fungsinya untuk mengikat reaksi yang berlebih. Nah, ketika membuang pengotor ini harus hati-hati ya, karena ditakutkan eksternya juga itu terbuang. Jadi nantinya pada hasil akhirnya akan mengurangi hasil ester tersebut. Setelah itu terbagi menjadi lapisan atas dan lapisan bawah. Nah, lapisan atas yang kita ambil, lapisan atas kita kembali ekstraksi, diamkan dan kemudian dipisahkan. Setelah itu terdapat lagi lapisan atas, dipindahkan ke dalam gelas beker dan ditambahkan dengan Na2SO4 secukupnya. Nah, penambahan Na2SO4 ini untuk apa sih, Sin? Penambahan larutan ini berfungsi sebagai untuk mengikat air yang ada di dalam butir asetat, dan juga agar air pada produk habis karena bersifat dap air. Nah, pada saat penyaringan di sini pada saat penyaringan sehingga tidak maksimal karena masih ada sedikit larutan ester yang menempel. Lalu sesudah disaring terdapat residu dan filtrat. Filtratnya sendiri didestilasi pada suhu 124 sampai 125 derajat. Nah, destilasi itu apa sih, Mel, dan kenapa harus didestilasi pada suhu 124 sampai 125 derajat? Destilasi di sini itu yaitu penguapan cairan dan pengembunan kembali uap tersebut pada suhu titik didih. Nah, destilasi ini dibantu dengan penambahan batu didih. Fungsinya bertujuan untuk mengetahui bahwa pada praktikum ini benar-benar telah terdapat dan menghasilkan ester yang murni. Setelah itu, kenapa harus dididihkan dengan suhu 124 sampai 125? Karena pada sesuai literatur, titik didih ester yaitu 124 sampai 125 derajat. Jadi, maka dari itu didestilasi pada suhu tersebut. Nah, setelah destilasi ditentukan dengan indeks bias, massa jenis, dan amati bau. Indeks bias butir asetat yaitu 1,38 dan massa jenisnya itu sebanyak 0,882 gram per mililiter dan aromanya beraroma pisang. Nah, setelah tadi kita sudah memaparkan pembuatan esterifikasi N-butil asetat, apa nih kesimpulan yang bisa kita simpulkan dari materi tersebut? Sudah dikatakan oleh Amel, sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa pembuatan butir asetat dilakukan dengan reaksi esterifikasi. Dengan penambahan katalis asam sulfat, reaksi dilakukan dengan metode reflux yang dilanjutkan dengan ekstraksi untuk memisahkan komponen berdasarkan perbedaan kepolaran dan massa jenisnya. Dan untuk pemurnian butir asetatnya sendiri dilakukan proses distilat pada suhu 100 menurut literatur,
124 derajat sampai 125 derajat Celcius. Nah, dengan diperoleh butir asetat murni dengan indeks bias 1,38 dengan massa jenis 0,882 dengan beraromakan pisang. Terima kasih, Sinta. Nah, teman-teman gimana nih? Udah pada ngerti belum apa yang tadi kita paparkan? Mohon maaf bila ada kesalahan selama tadi kita memaparkan atau kurang jelasnya, karena kami juga di sini masih belajar. Selamat bertemu di video selanjutnya. Bye. Bye. Jangan lupa apa, Mel? Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Terima kasih kawan.